Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan gue Khairul Akbar di channel gue dan ini adalah podcast pertama gue. Beberapa waktu lalu, gue nonton salah satu seri TV show The Suits. Ini TV show tentang pengacara di Manhattan dan di episode tersebut salah satu main karakternya itu bilang a good lawyer negotiate from the position of strength, not weakness. Pengacara yang bagus itu negosiasinya selalu dari point of view kekuatan mereka, bukan dari kelemahan mereka. Walaupun yang dibahas di sini tentang profesi lawyer, tapi gue ngeliat prinsip ini sebenarnya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan hari ini gue mau ngomongin khususnya tentang negosiasi kita dengan perusahaan kita, terutama negosiasi gaji. Sebagai pemilik perusahaan, gue sering dapat permintaan kenaikan gaji dari karyawan. Dan kebanyakan alasannya itu karena ya mereka sudah lama kerja, mereka sudah 2, 3, 4 tahun kerja di sana, so they deserve a raise. Atau mungkin karena mereka bilang ada inflasi, atau karena ada kebutuhan keluarga, bla bla dan macam-macam. Sebagian karyawan lain yang mungkin gak berani minta langsung, biasanya mereka ngelamar di perusahaan lain dan offer dari perusahaan tersebut digunakan untuk negosiasi kenaikan gaji. Biasanya mereka minta disamakan atau bahkan lebih tinggi dari perusahaan baru tersebut. Yang mau gue bahas bukan masalah minta naik gajinya karena that's your basic right. Itu basic banget untuk semua profesional, apalagi kalau lo if you deserve a raise gitu ya, lo berhak untuk dapat kenaikan gaji, go ahead. Yang mau gue bahas sebenarnya point of view negosiasi seorang karyawan ketika mereka minta naik gaji. Gue pernah ada di dua posisi. Posisi sebagai karyawan dan posisi sebagai pemilik perusahaan. Yang gue bisa bilang adalah dua-duanya punya point of view yang sama ketika dalam posisi negosiasi untuk minta kenaikan gaji buat karyawan atau minta kenaikan fee dari klien untuk pengusaha. Yang harus lo pahamin pertama adalah ketika lo bekerja di sebuah perusahaan, company, corporate, goal utama mereka adalah profit. Mau perusahaan apapun, bergerak di bidang apapun, yang namanya korporasi, goal utamanya adalah making profit. Ketika lo negosiasi, entah sebagai karyawan untuk minta kenaikan gaji, atau sebagai pemilik perusahaan untuk minta kenaikan fee, lo harus selalu melihat dari point of view ini. Gue akan coba cerita dulu dari business side. Artinya gue akan kasih lihat point of view dari sisi pengusaha. Karena gue bekerja di advertising, gue akan fokus dari sisi pengusaha pemilik agency. Buat kalian tahu, terutama untuk teman-teman yang bekerja di bidang iklan atau di biro iklan, bahwa untuk pengusaha pemilik agency minta kenaikan fee dari klien untuk service yang sama is almost impossible. Ada beberapa klien yang baik, mereka bersedia menaikkan fee untuk scope of work yang sama dengan alasan inflasi. Biasanya kenaikannya antara 2,5% sampai 8% atau 10% maksimal. Itu pun jarang banget terjadi. Yang ada biasanya pihak klien dimotori oleh departemen procurement atau departemen yang tugasnya nawar-menawar dengan vendor. Itu yang ada mereka minta fee-nya turun bukannya naik. Jadi untuk scope of work yang sama, setiap tahun klien itu berlomba-lomba untuk menurunkan fee untuk scope of work yang sama. Jadi boro-boro naik. Salah satu cara bagi agensi untuk menaikkan fee atau pendapatan mereka adalah dengan menambah scope of work mereka atau menambah service mereka. So, lo bisa bayangin kalau dari bisnisnya sendiri itu nggak mungkin untuk naikin fee di scope of work yang sama. Atau hampir tidak mungkin. Jadi kalau lo lihat dari sisi company, bagaimana company bisa menaikkan gaji seseorang tanpa karyawan tersebut menaikkan value-nya atau menaikkan service-nya. Ini gue ngomong dari business sense. Itu hampir nggak mungkin kecuali perusahaan tersebut akan mengurangi profit untuk menaikkan gaji karyawan. Perusahaan dan klien, itu ya, anggap agency dan klien, objektifnya satu, making profit. Jadi kalau karyawan
ingin minta naik gaji ke agensi mereka, atau agensi ingin minta naik fee ke klien mereka, harus dari point of view bagaimana kekuatan mereka bisa membantu perusahaan, atau kalau dari sisi company bagaimana agensi mereka bisa membantu klien menambah profit mereka. Kalau lo seorang karyawan dan lo ingin gaji lo naik, instead of lo ngomong gue butuh naik gaji karena gue udah 3 tahun 4 tahun di sini, gue butuh naik gaji karena orang tua sakit atau karena yang lain-lain, instead of ngomong kayak gitu, coba lo negosiasi dari sisi kekuatan lo atau dari sisi value lo. Lo bisa challenge perusahaan seperti ini. Gue mau lo naikin gaji gue karena saat ini gue handle 4 klien. Misalnya let's say gaji gue 10 juta, gue handle 4 klien. Kalau lo naikin gaji gue 12 juta setengah, gue akan handle 6 klien. Which is naik 2 klien dari sebelumnya. Dengan penambahan 2 juta setengah per bulan. Kalau perusahaan harus hire orang baru untuk handle 2 klien aja, perusahaan harus ngeluarin duit mungkin 5 juta atau 6 juta. Dari sini lo punya value. Hanya dengan menambah 2 juta setengah, lo akan handle 2 klien baru yang mana akan mendatangkan profit juga buat perusahaannya. Ini cuma contoh ya, bagaimana value lo itu berhak dihargai lebih oleh perusahaan. Tentunya value ini cuma lo yang tahu. Bisa juga lo bilang begini, gue mau lo naikin gaji gue karena saat ini 50% dari klien kita itu bergantung sama gue. Mereka happy dengan kerja gue dan kerja tim gue. Jadi kalau gue sampai keluar, perusahaan bisa kehilangan 50% dari klien mereka. Atau 50% dari klien mereka bisa jadi nggak happy. Nah ini akan mengganggu profit perusahaan. Sehingga perusahaan akan berpikir bahwa orang ini mendatangkan value. Atau perusahaan akan kehilangan profit kalau orang ini tidak ada. Di sini permintaan lo untuk naik gaji menjadi make sense. Tanpa gue sadarin, gue sudah melakukan ini sebenarnya dari dulu. Walaupun gue waktu itu belum paham prinsipnya. Jadi waktu gue jadi karyawan, gue tidak pernah memasang harga tinggi. Atau bahkan gue gak pernah minta naik gaji di 1 dan 2 tahun pertama gue kerja. Sampai gue benar-benar ngerti apa value yang gue berikan ke perusahaan tersebut. Jadi ketika orang lain baru 1 tahun, baru 2 tahun minta naik gaji, gue nahan. Gue gak minta naik gaji. Tapi selama 1 tahun dan 2 tahun gue mencoba memberikan value yang orang lain gak kasih. Dan di tahun kedua dan di tahun ketiga, ketika gue udah sadar benar-benar apa value gue buat perusahaan tersebut, berapa banyaknya bisnis yang gue berikan untuk perusahaan tersebut, gue langsung tembak. Gue minta salary segini, kenaikan 50%, kenaikan 70%, signifikan. Bahkan ada di salah satu perusahaan gue minta diberikan saham. Tapi ini hanya gue lakukan ketika gue sudah paham benar-benar apa value yang telah gue berikan ke perusahaan. Sehingga permintaan gue naik gaji atau permintaan gue naik jabatan itu hampir gak pernah ditolak. So next time ketika lo mau minta naik gaji ke perusahaan lo, pikirkan baik-baik. Kenapa perusahaan harus naikin gaji lo? Apa value yang lo bisa berikan kepada mereka sehingga mereka wajib naikin gaji lo? Kalau lo gak bisa menemukan value tersebut, mungkin belum saatnya lo minta naik gaji. But again, that's my opinion. Ini opini gue, bisa salah, bisa benar. Kalau lo gimana? Apa yang lo lakukan ketika lo minta naik gaji ke perusahaan? Apakah lo punya cara-cara tertentu? Share di kolom komen. Gue Khairul Akbar, thank you udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.